saya ngomong duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YCC Official. YCC merupakan benteng umat untuk menghadang pemurtatan dari tetangga sebelah, yaitu oten-oten. Hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang menarik ya, tema yang luar biasa sekali tentang apakah penyaliban Yesus merupakan penistaan kepada Tuhannya Yesus. Nah, ini yang perlu kita bahas ini, karena juga saya bingung ini dengan judul ini. Ini yang mengusulkan tadi Mas Bonar. Nah, untuk waktu dan tempat saya persilakan Mas Bonar yang telah mengangkat tema ini. Silakan Mas Bonar, harus bertanggung jawab ini. Silakan Mas Bonar. Apa saya ini? Ketiban sampur. Ayo Mas Bonar, ketiban sampur. Oke. Terima kasih kepada aku malah dimatiin. Udah hidup ya? Udah. Oke, terima Jogja, kasih. mana suaranya Jogja? Terima kasih abangku Julfikar Official yang telah memfasilitasi acara ini. Saya sedikit membawa materi tentang penyalipan ya. Apakah penyalipan itu merupakan penistaan pada Tuhannya Yesus? Nah, materi ini tetap kita pakai dalam rangka menyongsong tsunami murtad yang katanya sedang ada gelombang tsunami murtad jilid 2. Nah, kita memberi tahu ya, kita memberi pengertian, kita memberi pemahaman supaya teman-teman yang mau murtad itu betul-betul bisa murtad pro tentang penyalipan dan penistaan Tuhannya Yesus itu. Dan kemudian saya baca dari Bible bahwa kesimpulan saya adalah pengimanan penyalipan itu adalah penistaan pada God-nya Yesus, baik dari sisi Kristen maupun dari sisi Islam. Jadi kalau teman-teman murtadin ingin murtad, ya, calon murtadin ingin murtad, monggo dipelajari dulu bahan ini supaya nanti pada saat jadi murtad itu betul-betul murtad yang mantap gitu. Nah, dalilnya mana gitu ya? Dalilnya mana gitu. Jadi begini ya, jadi menurut teman-teman Kristen, penyalipan itu adalah rencana kasih dari Yang Maha Kuasa, rencana kasih dari God-nya Yesus. Kalau penyalipan adalah rencana kasih dari God-nya Yesus, maka pembunuhan Yesus itu harusnya dilakukan oleh Tuhannya Yesus gitu. Tapi ternyata di Yohanes 8, 40-44, Yesus mengatakan bahwa orang-orang jahat itu ingin membunuh Yesus dan bapa dari orang-orang jahat itu adalah iblis. Sehingga kesimpulan kita adalah jika kita mengimani penyalipan, maka kita sedang menyamakan Tuhannya Yesus itu sama seperti iblis, yaitu ingin membunuh Yesus gitu. Ini penistaan yang pertama kalau kita mengimani penyalipan. Nah, lalu kemudian yang kedua yang merah-merah ini ada sedikit catatan. Teman-teman Kristen tuh sering mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Mereka bilang bahwa Tuhannya Nabi Isa itu adalah iblis, padahal menurut Quran Allah Subhanahu wa taala itu tidak ingin membunuh Yesus, sehingga sama seperti yang dikatakan Yesus, maka Allah Subhanahu wa taala itu pasti bukan iblis, karena hanya iblislah yang ingin membunuh Yesus. Yang kedua, penistaan yang kedua adalah menurut Paulus, pembunuhan Yesus itu adalah kebodohan dari Tuhannya Yesus di 1 Korintus 1:18-25. Atau bisa disebut bahwa Allah itu berubah pikiran jadi lebih buruk. Dulu sudah ada hukum yang baik, yaitu dia yang berdosa maka dialah yang harus dihukum. Tapi dengan mengimani penyalipan, maka kita menganggap kita mengimani ajaran Paulus, yaitu penyalipan adalah kebodohan dari Tuhan Yesus. Itu penistaan yang kedua. Lalu kemudian kalau kita baca Roma 3:23 atau Roma 3:22 sampai Roma 3:25, itu jelas terlihat bahwa penyalipan itu terjadi akibat dari kesalahan God-nya Yesus. God-nya Yesus itu membiarkan dosa-dosa terjadi, sehingga kemudian Yesus itu harus dibunuh sebagai jalan pendamaian dari God-nya Yesus. Dan kemudian orang-orang Kristen, teman-teman Kristen itu senang karena telah diselamatkan gitu.
menganggap dirinya telah selamat sebenarnya ya. Lalu kemudian dalil yang keempat, karena penyalipan itu adalah rencana kasih dari God-nya Yesus, sedangkan pembunuh Yesus itu adalah para penjahat yang melakukan tipu daya, maka kalau kita mengimani penyalipan, berarti kita menyetujui bahwa Bapaknya Yesus atau God-nya Yesus itu ikut menipu agar Yesus terbunuh, seperti yang disebut di dalam Matius 26 ayat 4 ya. Jadi ini bahaya kalau kita mengimani penyalipan. Justru kitalah yang kemudian mengimani bahwa Tuhan Yesus itu harus ikut menipu supaya Yesus dibunuh. Nah, lalu kemudian teman-teman Kristen itu sering menggunakan dalil di Quran surat ketiga ayat 54 untuk mengatakan bahwa Allah itu menipu gitu. Sebenarnya bukan ya. Di Islam, God-nya Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala itu tidak ingin Yesus Nabi Isa itu dihukum. Para penjahat itu sedang membuat tipu daya untuk membunuh Nabi Isa. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan membalas tipuan yang mereka buat agar Nabi Isa itu diselamatkan. Karena apa? Karena keselamatan di Islam tidak tergantung pada tipu daya dari iblis dan orang-orang jahat. Sehingga kalau dikembalikan ke Kristen, kalau kita mengimani penyalipan, itu artinya kita sedang meyakini bahwa Tuhannya Yesus itu ikut menipu supaya Yesus terbunuh. Karena pembunuhan Yesus itu adalah rencana kasih dari Tuhannya Yesus. Dan ini berbahaya. Terus kemudian di Galatia 3:13 disebutkan bahwa Yesus itu harus dibunuh sebagai tebusan dari kutuk hukum Taurat. Dan kemudian pembunuhan Yesus itu dipakai sebagai dasar untuk membatalkan hukum Taurat. Artinya, seorang manusia yang bernama Paulus membuat skenario ya untuk membatalkan hukum dari Tuhannya Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus harus dibunuh sebagai tebusan dari kutuk hukum Taurat di Galatia 3:13. Dan Taurat pun akhirnya menjadi batal. Bagi Kristen sekarang, kunci keselamatan itu bukan mengikuti aturan, bukan mengikuti macam-macam, tapi percaya pada salib itu. Jadi sekali lagi kesimpulannya, saya cuma pakai satu lembar, kesimpulannya adalah pengimanan penyalipan itu adalah penistaan pada Tuhan Yesus, baik dari sisi Kristen maupun dari sisi Islam. Wahai teman-teman calon murtadin, ini mohon dipelajari supaya kalian itu memahami sebelum jatuh ke dalam agama yang akan kalian ikuti berikutnya. Nah, sekali lagi ya teman-teman ya. Jadi dalil-dalil ini cukup sebagai bukti bahwa pengimanan penyalipan adalah penistaan pada Tuhannya Yesus gitu. Saya kira demikian, matur nuwun. Lanjutkan. Magnifico. Magnifico. Presentasi dari seorang mu'alaf yang sangat-sangat menolak untuk para calon-calon murtadin supaya lebih mantap lagi murtadnya ya, silahkan itu dipelajari dulu begitu ayat-ayat biblos mengenai apa tadi Akhi? Penyalipan, Bang. Mengenai penyalipan. Nah itu dipelajari, di screenshot, dibawa ke mimpi tuh ayat-ayat yang sudah disajikan oleh Akhi Bonara, seorang mu'alaf di mana domba telah menjadi manusia. Begitu ya. Masya Allah. Mumtaz Akhi Bonar, mumtaz. Mungkin sekarang kita akan beralih kepada event filah yang lain yang ingin memperkuat argumentasi dan peruntuhan doktrinal yang dimiliki Tritum Sabang Melayu ini. Silakan. Statata. Oke. Masya Allah. Tafadol Statata, waktu dan tempat kami sewakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Baiklah, langsung saja ya. Jadi kita memahami tentang penyaliban gitu ya. Kita harus tahu kebiasaannya orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang dengki ya. Menolak para nabi gitu ya. Nah, nanti akan saya kasih dalil-dalilnya ya. Yang pertama, kita harus tahu bahwa setiap para nabi itu pasti ditolak oleh umatnya, terutama nabi-nabi Israel. Ya.
Itu juga nanti saya kasih dalil-dalilnya. Pertama, ucapan Yesus sendiri. Ya, dalam Markus 6:4 ya. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Nah, ini semuanya para nabi. Bahkan Nabi Muhammad sendiri ya, ditolak di Quraisy lalu hijrah ke Madinah. Ya, kan gitu ya. Nah, begitu juga Yesus ya. Yesus itu kalau kita pakai Al-Qur'an gitu ya. Dia juga ditolak gitu loh. Sehingga oleh dalam Al-Qur'an sendiri memang orang-orang Israel itu suka apa? Suka menolak bahkan membunuh. Ya, membunuh nabi-nabi yang mereka tolak. Misalnya kalau kita pakai Al-Baqarah, nanti saya sesuaikan dengan Alkitab ya. Al-Baqarah ini. Nah, Al-Baqarah 87. Langsung artinya. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa. Dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Dan telah kami berikan bukti kebenaran, mukjizat kepada Isa putra Maryam. Dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap yang datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu angkuh, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Ya, begitu juga dalam Al-Baqarah 91. Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman? Nah, ini bukan hanya dalam Al-Qur'an, tapi juga di dalam Bible ya. Coba kita baca Wahyu 16 ayat 6. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Juga dalam Matius 23 ayat 29. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang soleh. Ya, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman mereka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah ibadatmu. Dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Beraha. Jadi apa? Mereka yang kita tahu baik dalam Al-Quran itu Zakaria dan Yahya yang mereka bunuh itu. Karena alasan apa? Karena mereka tidak mau menerima ajaran Yesus. Ajarannya Zakaria. Juga ketika Yesus mengaku, aku diutus untuk Israel saja, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Nah, ini juga ditolak. Gitu loh. Makanya mereka ketika ingin membunuh Yesus ya, tapi belum masih lama ke penyaliban. Ya, Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:37, memang aku tahu kalian ini keturunan Abraham, namun kalian mau membunuh aku karena kalian tidak mau menerima pengajaranku. Nah, jadi mereka itu menolak Yesus gitu. Ajaran Yesus mereka tolak, akhirnya mereka ingin membunuhnya. Nah, di ayat seterusnya, apa yang kulihat pada Bapakku, itulah yang kukatakan. Sedangkan kalian melakukan apa yang diajarkan Bapakmu kepadamu. Mereka menjawab, Bapak kami ialah Abraham. Lalu, sekiranya kalian betul-betul anak Abraham, kata Yesus, pastilah kalian melakukan apa yang dilakukan oleh Abraham. Iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, jadi apa? Ternyata, kata Yesus, mereka ingin membunuh Yesus, ya karena memang anaknya iblis. Karena hanya iblis yang tidak mau menerima ajaran para nabi. Karena ajaran nabi itu tauhid. Nah, sedangkan iblis ingin menyesatkan manusia agar supaya menyekutukan Allah. Nah, makanya ini tepat sekali. Ketika Yesus mau ditangkap, coba dalam Yohanes 13.
Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, jadi jelas kan? Ya. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas, ya, yang bernama Iskariot. Nah, seorang dari ke-12 murid. Ya, dalam Lukas 22 ayat 3. Jadi jelas di situ bahwa keinginan iblis, andai kan untuk menebus dosa, pasti dosa itu ditebus kepada iblis. Karena iblis itulah yang mempunyai rencana untuk membunuh Yesus. Ya, terus apa? Kok sampai dituhankan? Dia mati atas keinginan iblis, kok dituhankan? Nah, ini rencananya Paulus. Ya. Coba Kisah Para Rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Juga dalam Roma, ya, 14:9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Gitu. Jadi supaya menjadi Tuhan harus mati, ibaratkan begitu ya. Nah, juga kata di dalam 1 Korintus ya, ternyata memang untuk membodohi orang-orang. Ya, dia mati disalib supaya menjadi Tuhan untuk membodohi orang. Coba 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi kita dibodohin orang-orang itu yang mentuhankan dia. Ya. Terus Yesus sendiri kalau dalam Al-Qur'an, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Ya, dia diangkat, bukan dibunuh. Karena sebelum dia mau ditangkap, dia berdoa. Mana mungkin seorang utusan kekasih Allah, ya, tidak diterima tobatnya. Tidak diterima doanya. Ternyata ini diterima. Makanya barrafa'ahullah, diangkat. Ya, coba, karena dia doa. Kita baca dalam di dalam Matius 26 ya. Matius 26:38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ya, terus dalam Matius 26:39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi apa? Dia berdoa gitu loh ya. Nah, makanya nanti dalam Lukas 22:43 ya, lalu malaikat datang ya untuk memberi kekuatan gitu ya. Ya karena apa? Ya karena memang dia tidak bersalah gitu loh. Sehingga diselamatkan. Maka dalam Mazmur itu ada nubuat kan ya. Mazmur 91:1-16. Orang yang berlindung kepada yang maha tinggi, orang yang tinggal di bawah naungan yang maha kuasa, ya, dapat berkata kepadanya, engkaulah pembelaku, ya, dan pelindungku, engkaulah Allahku, aku percaya kepadamu. Dia akan melindungi engkau daripada segala bahaya tersembunyi dan daripada segala penyakit yang membawa maut. Dia akan menaungi engkau dengan sayapnya. Engkau akan selamat dalam pemeliharaannya. Kesetiaannya akan melindungi dan membela engkau. Engkau tidak usah takut akan bahaya pada waktu malam atau serangan mengejut pada waktu siang. Ya, terusnya ayatnya itu, atau wabah yang menyerang pada waktu gelap, atau kehancuran yang menimpa pada tengah hari. Ya, jadi apa? Nanti juga di dalam ayat-ayat yang lain apa? Orang yang buruk lah ya, mengganti orang yang baik. Jadi Yesus itu orang baik. Oleh Allah dilindungi, diganti dengan orang-orang yang pengkhianat gitu ya. Jadi jelas dengan Al-Qur'an, baik Bible, tidak ada sebenarnya penyaliban itu. Itu semuanya rekayasa iblis diteruskan oleh Paulus. Supaya apa? Supaya Paulus bisa mentuhankan manusia sesuai dengan keyakinan Romawi dan Yunani bahwa Tuhan itu memang harus turun menjelma gitu ya. Nah, mungkin itu saja ya dari saya. Capek juga ternyata. Saya sedikit lagi Bang Kores, mohon izin. Ya, jadi begini ya, teman-teman Kristen itu seringkali menista Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena Allah itu menggagalkan pekerjaan iblis, yaitu penyaliban. Tapi sebenarnya kalau teman-teman Kristen itu mau meluangkan waktu, berpikir kritis, cari kebenaran sejati di Bible,
justru pengimanan penyaliban itu adalah penistaan kepada Tuhan Yesus juga dari sisi Kristen gitu. Sehingga kemudian saya berkesimpulan bahwa pengimanan penyaliban adalah penistaan pada Tuhannya Yesus baik dari sisi Islam maupun dari sisi Kristen gitu. Saya kira demikian. Makasih, lanjut abang-abang. Baik, terima kasih Mas Bonar dan juga Mas Tata yang memberikan statement yang luar biasa sekali ya. Yang saya tangkap itu kalau kamu menjadi murtad dari Kristen, jadilah murtad yang profesional. Karena kami di Muslim tidak membutuhkan yang murtadin ecek-ecek. Ya, ingat itu, harus profesional. Bukan begitu Mas Bonar? Betul sekali Pak. Betul sekali itu. Kami nggak mau menerima cuma apa itu ya, yang murtadin ecek-ecek gitu, yang lemah gitu. Kita memerlukan murtadin yang kuat. Silakan yang lain mau ikut komentar ataupun mengikuti apa yang memberikan sepatah dua kata di sini, monggo silakan. Yang ini yang masih baru-baru silakan. Nggak harus ada Kusnadi, Satria Injil ada Kusnadi, ini ada teman kita dari Kristen ini sepertinya Satria Injil ataupun Kusnadi. Tapi sebelum menuju ke Kusnadi, buat teman-teman yang lain silakan menambahkan sepatah dua kata tentang tema kita hari ini. Monggo. Mau tanya? Ya silakan. Silakan Ustadz Unggul. Ya, Bang Bonar presentasinya bagus banget tadi ya. Tapi kita lihat di judulnya tadi, itu ada kata Tuhannya Yesus. Misionaris ketika mereka mencoba melakukan pemurtatan, itu kan disebut Tuhan Yesus. Sementara Bang Bonar menyebutnya Tuhannya Yesus. Artinya Yesus sendiri bukan Tuhan, tapi punya Tuhan. Bagaimana penjelasan singkatnya Bang? Baik bagi rekan-rekan Tuhannya Yesus artinya Yesus masih rekan-rekan punya Muslim Tuhan. agar tidak dibodohi. Lanjut. Penjelasan singkatnya gimana Bang? Jadi Ustadz, Tuhannya Yesus itu artinya Tuhan dari Yesus, yaitu dia yang disembah oleh Yesus, dia yang kemudian menyelamatkan Yesus dari penyaliban, dia yang kepadanya Yesus itu menyembah, gitu Bang. Oke, fix. Jadi Yesus bukan Tuhan ya, tapi dia punya Tuhan, dia memiliki Tuhan. Lanjut Bang. Baik, terima kasih. Monggo yang lainnya. Aki Wong Bodo, Mas Yonatan. Mungkin lagi menjauh dari perangkat ya. Sebelum saya alihkan ke Satria Injil atau Kusnadi ini, bagi teman-teman yang Muslim silakan ikut komentar. Mas Jenny, aduh Mas Jenny ini, ini kalau udah di dapur dia, aku tahu ini bisa ngerokok dia. Ngerokok Bang. Nah, ya kan, bener kan? Beraninya cuma di dapur. Ya, monggo. Tutup malu ah. Silakan. Loh, kok ditutup semuanya tuh? Dibuka dong mic-nya. Lanjut sama Bang Nas Mampul aja. Ini gak tanggung jawab ini. Oke, lanjut Mas Naspul. Mas Pul. Lanjut dulu bang. Aku lagi jadi cheerleader di YouTube bang. Oke, terima kasih. Oke, kita beralih ke ini ya. Jenny itu nggak ada keberanian, dia nggak ikut. Orang Bandung nggak ada keberanian dia. Ah, takut Pak Yan ngejalaninnya di atas 150. Gimana cara ngeremnya itu? Emang pakai parasut ya? Enggak. Lumayan ini. Berapa Ji ini Ji? Saya fobia kecepatan saya. Saya 80 kok larinya, 80, 60, 80, 60. 80 dibelokan. Lanjut. Ayat sudah nyampe mana? Lewat Semarang. Oh, masih Semarang ya? Lewat. Oh, udah lewat ya. Semangat. Iya. Ini saya mau jemput dulu. Mau jemput dulu Mbah ya. Pak Sugih. Oh, jadinya penjemput. Cakep. Ya kasihan juga Pak Sugih. Iya loh. Hampir harus 2 jam nunggu. Ya udah nggak usah, saya bilang dengan kita aja langsung. Dari situ ke mana?
ke Ponorogo 5 jam. Oh, buset. Ponorogo. Iya, ini akhirnya nggak usah digeber. Ada warung istirahat gitu aja. Iya. Oke. Ini si Oji nih masih sebenarnya. lama kan ya? Ini rumah Mas Zul. Masih lama sih, enggak 3 hari belum pindah kan? Masih lama, rumahnya masih lama. Emang ngontrak. Oke deh, kalau begitu kita langsung saja berikan waktu kepada Coach Nadi untuk memberikan mungkin klarifikasi versi keimanannya mengenai judul topik kita di sesi hari ini ya, yang berjudul sebentar saya tengok-penengok dulu ini. Apakah penyalipan Yesus merupakan penistaan kepada Tuhannya Yesus? Nah, begitu Kusnadi. Mohon ditanggapi, silahkan. Mute-nya mungkin dibuka dulu. Baik, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Malam, Pak. Jadi kalau saya melihat apa yang merupakan pemahaman dari teman-teman terhadap kekristenan, ya itu wajar-wajar saja. Jadi sebenarnya yang nggak perlu ditanggapi juga, ya karena pemahaman dari teman-teman Muslim kan mengacu kepada Quran. Dari Quran, kemudian melihat beberapa ayat di dalam Alkitab, kemudian mengambil kesimpulan seperti itu. Ya tidak masalah. Tetapi kami kalau memang di dalam kekristenan, karena menguasai atau mempelajari kontekstual, jadi tentu pemahamannya akan berbeda. Karena sudut pandangnya memang dari Alkitab itu sendiri. Tetapi apa yang disampaikan oleh teman-teman Muslim terhadap kekristenan, terhadap ayat-ayat, kalau dikatakan itu penistaan kepada Sang Pencipta, ya wajar-wajar saja. Kenapa? Karena teman-teman Muslim mengambil patokannya tadi dari Al-Quran, bukan dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru secara utuh komprehensif. Jadi sah-sah sajalah mempunyai pendapat demikian. Ya. Tetapi kalau ditanya kepada Kristen, ya tentu nggak begitu, gitu. Karena ya tentu pemahamannya berbeda. Itu aja pendapat dari saya. Saya Monggo. sedikit Bang, karena saya yang bawa materi. Baik, Bang Jul. Silakan Aki. Langsung aja dihandle. Ya, makasih. Terima kasih kepada Pak Satria Injil. Yang pertama gini, jadi pemahaman ini saya dapat dulu sewaktu saya masih Katolik ya. Saya dulu mempelajari ini karena memang saya diejek oleh teman-teman Muslim, memang terus terang ya. Tuhan kamu itu 3, mati 1, masih ada 2 gitu. Lalu kemudian pemahaman saya itu berkembang terus begitu sedemikian rupa sehingga kemudian akhirnya saya tahu bahwa mengimani salib itu adalah penistaan pada Tuhannya Yesus gitu. Sehingga kemudian ini bukan dari Quran masuk ke Bible, tapi dari saya mempelajari Bible lalu kemudian muncul kesimpulan seperti itu. Saya kira demikian, makasih. Baik, terima kasih Mas Bunar yang telah memberikan penjelasan yang luar biasa sekali itu. Barangkali teman-teman yang lain, yang Muslim, silakan. Yang masih baru-baru netizen, silakan. Untuk netizen di live comment, silakan naik ke Zoom kita ramaikan Zoom kita. Di sini juga ada Coach Nadi. Silakan yang lain mau memberikan tanggapan atau apapun, silakan. Ini siapa Ya. awek ini? Oh, Mas Andi, silakan Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya itu akal-akalan manusia supaya ada penyaliban begitu ya. Karena apa sih itu kan Yesus itu manusia terpilih yang pernah ada di muka bumi. Siapa yang memilih dia ya? Sang Pencipta itu. Untuk apa sih dipilih Yesus atau Nabi Isa itu ke muka bumi? Ya untuk menyelamatkan umat, khusus kepada umat Israel itu loh, domba yang hilang di Israel kan begitu. Tapi karena diakal-akalin oleh Paulus itu ternyata
terjadilah semacam merubah cerita. Ibarat kata hikayat atau lagu dirubah, diaransemen ulang, tapi diganti kata-katanya bahwa Yesus harus mati. Kenapa sih Yesus harus mati? Karena kalau Yesus nggak mati ya Kristen tuh nggak ada. Itu satu poinnya ya. Kedua, kenapa harus mati? Ya itu tadi, untuk menebus dosa. Ya karena Kristen ini kan sebenarnya saudara kita ini hidupnya enak, free will, mati, hidup enak-enak, nggak perlu syariat, bebas nggak sunat, babi oke punya, halal haram belakangan, pergi gereja sekali seminggu, perintah kagak ada. Yang penting Yesus sudah mati di tiang salib, free will, Enak, dijamin tenang. pasti masuk surga, enak, tenang. Itulah. Nah, semoga teman saudara-saudara yang Kristen ya, kalau bisa kembalilah ke jalan yang pernah diajarkan Yesus. Apa sih? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Yesus utusan. Ngapain kalian gantung dulu? Ikat dulu, matiin dulu, dibangkitkan, bangkit sendiri, tubuh kemuliaan, terus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Menggantikan Bapak, sekarang aku dan Bapak adalah satu, jadi Tuhan. Ini macam apa ini ajaran ini? Itu aja Pak Jul, kalau memang ada saudara Kristen ingin dialog dengan ini, saya senang sekali karena datanya ada di kepala saya. Makasih Pak Jul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya itu statementnya dari Mas Andi. Sekarang kita beralih kepada Pak Danu. Silakan Pak Danu untuk memberikan statementnya. Pak Danu? Oh, Pak Danu, tak kirain Kusnadi tadi. Silakan, Pak Kusnadi. Oke, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Mas Handi dan juga Pak Bonar itu tentu saja sah saja. Dan itu semua itu sangat memberikan suatu pandangan yang bagus kepada kami sebagai orang Kristen. Bahwa seharusnya begini dan seharusnya begitu. Itu suatu hal yang bagus. Tetapi sayangnya itulah bahwa apa yang disampaikan itu tidak mengambil secara kontekstual, tetapi hanya mentomot sana sini sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya dirangkum malah menjadi kabur artinya. Tapi juga kalau memang ini adalah sesuatu yang baik, sebenarnya kalau buat saya sendiri itu sangat sederhana. Kalau seandainya suara ini berasal dari apa yang telah disampaikan di dalam kitab-kitab ataupun nabi-nabi sebelumnya, itu sesuatu yang harusnya diperhatikan. Tetapi sayangnya bahwa hal ini terjadi justru sudah sangat terlambat. Karena kalau dikaitkan dengan kitab pertama, yaitu kitab Taurat, yaitu kurang lebih sekitar berapa tahun ya? Ribuan tahun gitu. Dan kenapa Islam baru datang tahun 600 sesudah Masehi? Dan itu juga banyak permasalahan di situ. Yang pertama, bahwa itu terjadi di tanah Arab. Dan apa yang disampaikan itu adalah segala sesuatu informasi di tanah Yahudi, keluar di tanah Arab. Bedanya aja kalau dibandingkan dengan penyaliban, itu aja 600 tahun. 600 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Karena kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, dengan zaman Jokowi, kalau kita tarik mundur 600 tahun ke belakang, itu ketemunya zaman Majapahit. Nah, bagaimana jadinya kalau ada sebuah informasi yang dikatakan bahwa ternyata yang namanya Raja Hayam Wuruk itu sebenarnya adalah Gajah Mada gitu, ataupun sesuatu yang berbeda. Apa Gajah Mada itu nggak mati gitu misalnya, tetapi dia itu malah diangkat ke langit. Nah, siapa yang bisa mempercayai kalau situs sejarah sudah nggak ada, saksi mata nggak ada, dan itu jauh 600 tahun ke belakang, apalagi kalau ini disampaikan oleh seseorang yang bukan dari Indonesia, misalnya orang Malaysia lah mengatakan bahwa Gajah Mada itu nggak mati. Bagaimana kita bisa mempercayai itu? Jadi banyak permasalahan yang harus dipertimbangkan
Karena terkait hal-hal ini. Karena semua yang terjadi di tanah Israel ini kan sudah digariskan sejak zaman Abraham. Di mana saat itu Abraham kemudian mengajukan soal Ismail dan akhirnya di dalam Torah disebutkan itu ditolak, tetapi dia memilih Ishak yang akan diadakan perjanjian kekal, ya berarti Tuhan itu akan konsisten dengan janji kekalnya itu, dan tentu akan diturunkan dari Ishak. Kemudian di situ mengerucut lagi menjadi Yakub, bukan Esau. Dan itu pun mengerucut lagi ke Yehuda. Dan akhirnya sampailah ke Nabi Isa atau Yesus tadi. Nah, jadi artinya perjanjian kekal ini tidak akan berubah. Ini harus terjadi di keturunan Ishak. Jadi nggak mungkin kok tiba-tiba Tuhan berubah. Perjanjian kekalnya dirubah ke bangsa Arab. Nah, jadi artinya ini banyak tabrakannya gitu. Itu dari sudut pandang saya gitu ya. Nah, itu apalagi kalau diolah lebih dalam lagi itu ya mungkin akan panjang sekali. Tapi dari sudut yang kepanjangan kali. Ya, gitu Pak Andi. Saya sedikit lagi Bang Jul, mohon izin. Sebelum saya bergeser ke Aki Bonar, saya beri kesempatan Mas Bonar ya. Ini ada sudah yang hand raise, nanti habis itu Aki Bonar. Silakan Aki Al, berikan secukupnya aja. Ya, terima kasih. Waktu dengan kesempatannya Bang Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau saya melihatnya dari dua sisi ya tentang salib ini. Pertama, saya akan melihat tentu dengan sebagai seorang Muslim, tentu saya akan melihat ya, cerita salib di dalam Al-Quran ini. Cerita salib Nabi Isa alaihissalam yang dinamakan Yesus oleh saudara kita itu dengan iman Kristen. Baik, mari kita lihat. Ada dalam surah yang tadi sudah dibacakan oleh Aki yang ke surat An-Nisa itu wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ada dua kata. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Itu berarti Al-Qur'an memberikan informasi ini. Nah, kita akan menguji informasi ini. Bagaimana cara mengujinya? Tentu kita akan melihat kitab saudara kita itu yang ada di Perjanjian Baru. Karena Perjanjian Baru itulah yang mereka anggap ini adalah kitab untuk Isa alaihissalam. Kita lihat dulu dari Al-Quran tadi yang seperti saya sampaikan, mereka tidak membunuhnya informasi ini, dan mereka tidak menyalibnya. Dan bagaimana dengan pengangkatannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu kan kita juga bisa melihat di dalam surah Ali Imran ayat 55 ya. Tafsirnya kalau terjemahannya saya baca, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Berarti akhir ajalnya Nabi Isa itu belum terjadi ya. Dan mengangkatku dan membersihkanku dan menyempurnakan, kata apanya itu, kata kuncinya tuh rofi'uka itu ya, mutawafik ya, mutawafik itu tidak digunakan kata mata ya, seperti kita ketahui bahwasanya untuk mati di dalam Al-Quran itu kepada para nabi yang lain itu adalah kata mati, mata ya, mutu itu. Seperti kita lihat lagi di dalam surat Al-Imran, bahwasanya kullu nafsin zaikatul maut ya, kalau saya nggak keliru. Pastinya setiap jiwa, nyawa pasti mencicipi kematian. Tetapi di dalam surat yang tadi diterangkan bahwasanya tidak memakai kata kullu nafsin zaikatul maut, maut mata ya mati, tidak digunakan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi di situ diterangkan di satu ayat yang tadi di An-Nisa dengan di Ali Imran, yang satu mereka tidak membunuhnya. Kalau kita menukilnya, tidak membunuh itu berarti Nabi Isa itu hidup. Dan kita lihat lagi di Ali Imran, mereka mengangkat, menyempurnakan. Apa yang disempurnakan nantinya? Nah, jadi di sini ada penafsiran ya, bahwasanya misi Nabi Isa alaihissalam itu belum selesai.
belum tuntas. Karena apa? Karena makar daripada umat pada saat Nabi Isa alaihissalam itu yang ingin hendak membunuhnya, dan itu diselamatkan, angkat. Ya. Nanti kalau mau diangkatnya 3 hari atau apa, itu nanti di lain riwayat. Tapi kita lihat di sini 2 ayat di dalam Al-Quran menegaskan, mengkonfirmasi Isa hidup dan dia akan diturunkan. Mungkin karena dilihat di situ adalah disempurnakan. Disempurnakan itu apanya? Kita tahu sebagai setiap nabi, ya, itu nabi dan rasul itu mempunyai visi dan misinya. Berarti pada saat Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan terancam, ya, misinya pada saat itu digagalkan, bukan Nabi yang gagal ya, tapi digagalkan oleh umatnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Dan itu nanti kata kuncinya di Al-Qur'an kita lihat ada kahla, bahwasanya pada saat tua, kahla itu tua bercakap-cakap. Nabi Isa alaihissalam itu akan berkata-kata lagi. Itu kata kuncinya, bahwasanya Nabi Isa dalam keadaan hidup, Nabi Isa lolos dari penyaliban. Sekarang kita lihat di Alkitab bagaimana pembuktiannya. Di Alkitab pembuktiannya itu bisa kita lihat di Yohanes, ya, di Yohanes 19:33. Ya. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati. Nah, kata kerja di sini adalah melihat. Melihat itu kan berarti dengan mata. Ya. Berarti dengan mata. Apakah kita melihat seseorang yang mati, apakah itu mati? Belum tentu. Karena harus ada penjelasan yang lain. Harus ada eksaminasi yang lain. Itu satu. Karena melihat. Ya. Terus yang kedua, mereka tidak mematahkan kakinya. Mereka tidak mematahkan. Kita tahu Yesus itu tidak dipatahkan kakinya seperti 2 korban hukuman salib itu sendiri. Ya, beri kesempatan teman yang lain. Saya minta itu singkat, padat, sehingga teman-teman yang lain bisa diberikan waktu. Kalau terlalu panjang ini nggak apa-apa. Ketiduran. Sedikit gitu. lagi, ya 1-2 menit lagi. Oh, jadi 2 menit lagi, yang 3. lainnya nanti ketiduran ini. Oke, saya potong langsung ya. Ketiduran. Oke, silakan kalau gitu nanti saya sambung nanti lagi. Kita bagi-bagi waktu. Jadi maaf, jangan panjang-panjang, yang singkat aja biar diskusinya menarik. Gitu. Kalau terlalu panjang, kasihan teman yang lain yang ingin memberikan komentar. Untuk selanjutnya, silakan Aki Bonar. Oke. Jadi terima kasih lagi kepada Bang Jul atas kesempatannya, dan saya share screen lagi. Bang Jul, mohon izin. Nah, jadi ini adalah bagian dari yang saya pelajari tentang teori penebusan ya. Jadi mengapa sih Yesus itu harus mati? Ternyata teorinya itu ada banyak ya. Ada 9 paling tidak gitu. Dan buku terbaru dari buku pegangan katekisasi GKI, Tuhan Ajarilah Aku, yang dikritik oleh Pak Budi Asali, ada lagi teori baru, yaitu bahwa kematian Yesus itu adalah tanda solidaritas ya. Tanda solidaritas dari Yesus yang harus ditiru oleh manusia. Tapi intinya begini, karena dalam penyalipan itu ada Theos, ada iblis, ada Yudas, dan ada orang-orang jahat, maka kemudian teori penebusan ini jadi banyak. Supaya apa? Supaya keterkaitan antar pihak ini itu menjadi lebih logis dan kemudian menjadi wajar gitu. Nah, jadi seperti misalnya teori ransom to Satan teori atau ransom to iblis teori, recapitulation teori, dramatic teori, mystical teori, dan yang kemudian yang sangat populer adalah nomor 9 ini, penal substitution teori. Jadi kalau kita pahami penyalipan ini bukan hal yang sederhana, tapi memang banyak ragam teorinya gitu. Nah, kepada teman-teman Kristen ini ada pertanyaan, apakah memang berbagai macam teori ini itu dalam rangka melogiskan keterkaitan peran antara Theos, iblis, Yudas, dan orang-orang jahat dalam penebusan dosa? Saya takutnya kalau itu dalam rangka melogiskan keterkaitan peran para pelaku itu, bisa jadi memang ini konspirasi gitu. Jadi bahwa pembunuhan Yesus itu adalah konspirasi untuk penebusan dosa gitu.
Teorinya ada macam-macam ya, saya kebetulan belum sempat untuk menjelaskannya. Jadi ada 9 teori, ini halaman kedua, lalu kemudian halaman yang ketiga. Mudah-mudahan nanti saya ada waktu untuk kemudian menjelaskan satu persatu teori ini, karena ini bagian dari yang saya pelajari dulunya. Gitu. Saya kira demikian, makasih. Terima kasih Aki Bonar yang telah menjelaskan. Wah, sangat luar biasa sekali. Untuk selanjutnya saya geser ke Kusnadi ya, biar adil di sini. Silakan Kusnadi untuk speak up. Apa yang kamu mau bantah di sini? Monggo. Ya, itu 9 teori itu ya bagus sekali ya. Jadi ya tentu yang membuat teori itulah yang harus menjelaskan teorinya ini dibuat untuk apa dan lain sebagainya. Karena menurut saya sih soal penyaliban itu atau penebusan dosa itu ya sederhana sekali. Apa yang dikatakan oleh Alkitab ya itulah yang menjadi pegangan. Sehingga apa yang di luar Alkitab itu tidak dianggap sebagai firman Tuhan. Bahkan Talmud Yahudi pun kita nggak anggap firman Tuhan. Termasuk juga Targum dan lain sebagainya. Tetapi kita fokus kepada apa yang tertulis, apa yang tertera di dalam Alkitab. Karena itu sudah teruji selama ribuan tahun itu. Itulah sebabnya maka adanya kitab-kitab lain setelah kitab Wahyu, yang mana itu adalah kitab terakhir atau gerbong terakhir dari seluruh rangkaian firman Tuhan, itu sudah ditutup. Jadi kalau ada firman Tuhan sesudah itu menjadi tanda tanya besar. Itulah sebabnya bahwa kayak kitab Barnabas, kitab Thomas, dan lain sebagainya, itu kita tolak sebagai firman Tuhan. Karena sudah ditutup oleh kitab Wahyu, udah selesai gitu. Yaitu abad pertama itu. Jadi abad kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu orang Kristen akan menganggap itu bukan firman Tuhan. Bahwasanya ada pemahaman seperti itu ya tidak bermasalah buat kami sebagai orang Kristen. Wajar-wajar sajalah. Kenapa? Karena pemahamannya cuma secuil, hanya sedikit-sedikit. Ya bagaimana bisa dikatakan utuh? Tetapi yang bisa kita bahas adalah apa konsekuensi terhadap konsep ketuhanan yang ada antara Kristen dengan Islam. Dan saya melihatnya berbeda. Kalau saya melihat bahwa Tuhan itu konsisten. Dia tidak pernah berubah, dia tidak pernah menjilat ludahnya, dan dia kalau berjanji tidak akan dia gagal. Tetapi kalau dari sudut, kalau ini dikatakan bahwa apa yang terjadi pada saat penyaliban ternyata itu salah, artinya bahwa Tuhan itu gagal. Gagal di dalam menurunkan nabinya. Kemudian Tuhan itu terlambat gitu. 600 tahun itu kemana saja gitu. Karena ada banyak orang selama 600 tahun itu boleh dikatakan miliaran orang-orang yang tadinya beriman bahwa Yesus itu mati di salib. Loh kok nggak begini gitu ya. Ternyata dia nggak mati gitu. Nah bagaimana pertanggungjawaban Tuhan kepada orang-orang yang beriman selama 600 tahun ini? Karena nanti pada saat nanti di akhirat dia mengatakan, saya tidak tahu bahwa Yesus itu diangkat ke langit, diserupakan. Karena itu terjadinya pada tahun 600, pemberitaan itu. Nah, bagaimana Tuhan menjawab ini? Jadi, di sini ada suatu konsep ketuhanan yang dipertaruhkan. Tuhan menjadi Tuhan yang lemah. Tuhan menjadi Tuhan pendusta. Tuhan menjadi tidak konsisten. Tuhan menjadi menjilat ludahnya sendiri. Itu konsekuensinya gitu ya. Kalau soal pemahaman, oke, itu silakan. Karena itu kan dari masing-masing gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih statement dari Kusnadi yang cukup bagus itu. Bisa ditanggapi Mas Bonar? Karena tadi saya dulu Bang. Ya, bentar, jadi Mas Bonar dulu. Ya Mas Bonar sudah menguasai materinya. Habis ini Mas Andi. Silakan. Ya betul, terima kasih ya. Jadi setelah saya tahu bahwa penyaliban itu adalah penistaan pada Tuhannya Yesus, baik dari sisi Islam maupun dari sisi Kristen, saya melanjutkan pembelajaran saya tentang Bible dan kemudian Yesus tuh mengajarkan hukum yang terutama. Dan hukum yang terutama ini adalah hukum tertinggi yang diajarkan oleh Yesus. Lalu kemudian di dalamnya itu ada 3 hal ya. Satu, Tuhan Allah, Tuhan itu Esa, dan Kristen tidak boleh mengesahkan karena Tuhannya Kristen jadi 3 gitu. Lalu kemudian yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu. Maka Muslim itu mengikuti seluruh aturan, sementara Kristen itu harus membatalkan Taurat dengan penyaliban tadi. Terus kemudian yang ketiga kasihilah sesamamu, maka Kristen itu tidak boleh lagi
meyakini bahwa berbuat kasih itu sebagai jalan menuju surga. Karena kuncinya pada pengimanan salib. Jika ada Kristen yang masih percaya bahwa berbuat baik itu adalah keharusan untuk masuk surga, berarti dia menista salib itu. Dan kemudian yang terakhir begini, jika memang hukum yang terutama ini adalah yang tertinggi yang diajarkan oleh Yesus dan tidak boleh berubah, maka harusnya penyaliban itu yang tidak ada. Sebab di awal di Perjanjian Lama juga telah dinyatakan bahwa dia yang berdosa, maka dialah yang harus dihukum. Dan kemudian kitab yang terakhir yang diragukan oleh Bang Kusnadi itu justru membawa saya kepada hukum yang terutama tadi. Sehingga kemudian saya yakin bahwa Al-Quran adalah kebenaran dan kemudian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bonar telah menjawab. Silakan Mas Andi. Oke, makasih Bang Jul. Saya dengar Pak Kusnadi tadi berbicara, sepertinya kurang greget gitu loh. Saya berikan teorinya yang merupakan teori, hanya teori ya. Kita survei saja membuktikan. Mereka berkata Yesus berasal dari surga, turun ke bumi, menjelma menjadi manusia, dan representasi dari Tuhan itu sendiri. Dan Kristen mengatakan bahwa itu adalah nubuatan. Kita berpikir pakai akal manusia, jangan berpikir pakai akal-akalan gitu ya. Kalau Tuhan itu pinter, turun ke dunia, nubuatan, udah tahu ditolak Yahudi. Ya, Yahudi itu menolak kedatangan Yesus. Udah tahu ditolak kok turun gitu loh. Itu satu. Terus kemudian setelah ditolak Yahudi nggak punya bukti untuk membunuh, berkongsi sama Pilatus, Romawi yang berkuasa pada saat itu. Pilatus juga nggak punya bukti. Bagaimana caranya membunuh orang ini? Itu kan cerita nih, teori gitu. Teori yang tidak masuk akal karena nubuatan Tuhan kok turun mau dibunuh kan gitu. Terus kemudian terjadilah pembunuhan itu. Menurut teori ini, siapa sih sebenarnya biang kerok dari teori ini? Ya saudara Paulus itu. Supaya apa? Supaya ada Kristen. Sedangkan di ayatnya sendiri, itu Yesus nggak mati. Inilah tanda anak manusia, tanda Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Hidup. Kalau anak ini, Yesus ini sudah berbicara bahwa saya seperti Yunus, mestinya hidup. Tapi kadangkala kalau diceritakan sama orang Kristen, 3 hari 3 malamnya diambil, hidupnya dibuang. Karena apa? Yesus harus mati, menderita, digantung, di tiang salib, dipermalukan, ditelanjangin. Ini ajar macam apa yang kayak beginian? Ya, tolonglah. Kalau teori ya teori, akal-akalan ya akal-akalan saja. Tolonglah berhentilah mengajarkan ke anak sekolah mingguan. Ini namanya pembodohan dari usia dini. Berikan dia yang terbaik. Ceritakan kepada mereka itu anak-anak mingguan itu yang berwarna merah di Biblemu. Apa kata Yesus? Jangan, kata Paulus. Efesus 2:15, dengan matinya anak manusia di atas salib, maka segala aturan dan hukum Taurat telah dibatalkan. Itu Paulus tuh. Artinya memang Yesus harus mati. Kenapa ini Paulus harus mati? Karena ini Paulus bypass ajarannya percampuran antara Yahudi dan Romawi. Anda tahu Paulus siapa itu? Paulus adalah bunglon. Kalau dia Yahudi, dia Yahudi. Kalau dia Yunani, dia Yunani. Romawi maksudnya kan begitu. Untuk itu Pak Kus, tolong jelaskan kepada kita semua di sini, ya. Kalau memang Anda meyakini Yesus itu digantung terkutuk, Galatia 3:13, di tiang salib, ditelanjangi, dipermalukan, apakah masuk akal kalau orang yang Anda anggap Tuhan dan nubuatannya turun ke bumi, dia sudah tahu akan dipermalukan dan akan dibunuh? Tolong jelaskan kepada kami. Apakah Tuhanmu itu punya akal? Apakah Tuhanmu punya pikiran? Masa kalah pikiran sama Handi? Handi sendiri kalau udah tahu ada mara bahaya di depan akan menghindar. Kalau mara bahayanya ada sebelah kanan, Handi akan mengambil jalan kiri supaya selamat. Ini Anda, Tuhanmu udah tahu ditolak. Tombak udah menunggu. Tentara Romawi udah siap eksekusi. Masih berani-beraninya turun ke bumi untuk menyerahkan nyawanya. Ini yang ajar macam apa yang kayak gini-gini gitu loh. Pak Kus, tolong terangkan kepada saya, apakah Tuhanmu itu punya akal? Udah tahu mau dibunuh, udah tahu mau dieksekusi, masih turun ke bumi melalui firman Yohanes 1
pada mulanya adalah firman, dan 14 firman telah menjadi manusia, dibunuh, dipermalukan. Baik, Mas Andi. Tolonglah, silakan lanjut, Banjul. Sorry kelamaan. Nggak apa-apa. Untuk teman yang lain tolong ditahan dulu ya, biar kita ini diskusinya hidup dan menarik. Jadi kalau kita terlalu banyak ngomong di sini dan terlalu banyak yang bicara, nanti berhubung OT-nya cuma satu, kita kasih kesempatan untuk berbicara. Silakan Pak Kusnadi. Habis ini Mbak Rifa, lalu ke Bambang Martapura. Silakan Pak Kusnadi untuk mengonter atau menjawab pertanyaan dari Aki Bonar sama Bang Handi. Silakan. Baik. Waduh, pertanyaannya cukup banyak ya. Jadi saya tidak membantah pemahaman. Kalau memang pemahamannya seperti itu, seperti Bang Hadi pun Mas Bonar, ya silahkan. Ya. Cuman itulah saya bilang bahwa pemahaman itu hanya cuman secomot-secomot, tidak merupakan suatu kontekstual. Ya. Ya contohnya dari Mas Handi tadi katakan, apakah Tuhan itu adalah Tuhan yang cerdas? Tuhan itu tahu bahwa dia akan disalib. Yesus sebelum maju disalib, dia sudah 4 kali memberitahu muridnya bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Begitu tepatnya pada hari yang ketiga. Dan itu terjadi. Yesus pun mengatakan kepada orang Farisi bahwa tidak ada suatu mukjizat yang akan diberikan kepada orang Farisi kecuali tanda Yunus. Nah, Yunus adalah mati di dalam perut ikan, kemudian pada hari ketiga bangkit. Dan itu dilakukan. Jadi bukan Tuhannya itu nggak cerdas. Tuhan itu tahu, cuma Tuhan punya jalan keluar. Misalnya contohnya, Nabi Daniel itu 700 tahun sebelum kedatangan Yesus. Dia sudah menubuatkan bahwa Mesias itu akan mati. Ya. Dari mana Daniel tahu? Dari malaikat Gabriel yang memberitahu dia bahwa nanti akan datang Mesias the Prince, dan itu akan mati, disingkirkan. Dan itu terjadi. Terus apakah Tuhan gak cerdas? Ya Tuhan tahu, tapi dia punya solusi. Cuman satu hal, bahwa tidak mungkin Tuhan itu melanggar sifatnya. Sifatnya yang maha tahu, sifatnya maha kasih, sifatnya maha suci. Begitu dia berjanji, dia akan melaksanakan itu semua. Jadi itulah sebabnya kenapa saya jelaskan lagi bahwa hanya sampai kitab Wahyu, karena Tuhan berjanji itu hanya kepada keturunan Ishak. Jadi kalau Tuhan sudah tahu bahwa nanti akan datang keturunan Ismail yang menjadi penutup pewahyuannya, dia tidak mungkin menolak Ismail. Di dalam kitab Taurat jelas dikatakan bahwa dia menolak Ismail. Artinya dia sudah tahu bahwa nanti tidak akan ada keturunan Ismail yang akan menjadi penutup. Nah ini yang sebenarnya harus dijawab. Bagaimana menjelaskan apa yang telah ditulis di dalam kitab Torah yang kurang lebih hampir 6.000 tahun sebelumnya. Ya. Jadi gitu aja mungkin supaya nggak kepanjangan. Nanti kalau ada yang kurang tolong ditanyakan kembali ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya bergeser ke Mbak Rifa dan Bambang Martapura. Silakan Mbak Rifa dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kusnado. Pertama saya apresiasi dulu Bang Bonar atas semua kata-kata yang dimunculkan. Yang pertama adalah Tuhanku bukan anak ayam mati 1 tinggal 2. Yang kedua, marilah wahai murtadin agar murtad secara kafah atau profesional agar tidak dibidatkan sesama Kristen. Yang ketiga, jangan buat umat Islam mengajari Bible lalu membantahnya kepada kalian. Jadi belajarlah lebih profesional. Pernyataan Pak Kusnadi yang ingin saya tanggapi yang kedua adalah pernyataan kedua beliau sebelum pernyataan yang ini ya. Tuhan tidak pendusta dan tidak menjilat ludahnya sendiri. Di sini Pak Kusnadi seolah-olah mengatakan bahwa Al-Quran mencitrakan atau mensiratkan bahwa Tuhan seperti yang Pak Kusnadi katakan, yaitu menjilat ludahnya dan pendusta. Tetapi ini seolah-olah Pak Kusnadi sedang berkaca lalu menampar-nampar mukanya berkali-kali. Kenapa saya katakan begitu? Justru di dalam Bible lah kalau kita baca Tuhan terlihat seperti itu. Di mana dia berdusta ketika dia menyelamatkan utusannya, ya kan? Yang kedua, kemudian justru Kristen membuat Tuhan malah berdusta karena tidak Tuhan mengingkari perjanjian kekalnya satu. Yang kedua, dia membatalkan hukum-hukumnya. Hukum-hukum itu adalah firman Tuhan. Nah di sini Tuhan seolah-olah yang pertama berdusta, yang kedua mengingkari perjanjiannya. Jadi saya nggak tahu Pak Kusnadi itu bicara untuk umat Islam atau untuk umat Kristen. Seolah-olah berdiri di kaca lalu ditabok muka sendiri. Itu aja sih. Terima kasih Bang Bonar atas pencerahannya. Skripsinya Anda lulus. Terima kasih. Assalamualaikum.
Wah. Saya mau tidur dulu. Baik, saya beri kesempatan Aki Bambang Martapura. Monggo Mas, dipergunakan waktunya se-efisien mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, tadi saya tuh menanggapi pernyataan dari Pak Kusnadi tentang perjanjiannya Tuhannya Ibrahim kepada keturunannya, ya kan? Yang pertama harus dipahami dulu bahwa Abraham itu bukan orang Yahudi. Itu yang pertama. Terus kedua, tentang perjanjiannya antara Abraham dengan keturunannya itu tentang perjanjiannya Tuhannya Abraham kepada Abraham mengenai keturunannya itu sudah pasti bahwa Tuhannya Abraham adalah satu-satunya Tuhan yang disembah oleh Ismail maupun Ishak, keturunan Ismail maupun keturunan Ishak, dan tandanya adalah sunat. Lalu gini, saya untuk Pak Kusnadi, Anda boleh baca di Bible Anda dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah diceritakan bahwa Israel akan menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa. Tetapi Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Anda boleh catat perkataan saya dan Anda boleh cek Bible Anda. Israel tidak pernah menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa, tetapi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itulah perjanjiannya Tuhannya Ibrahim terhadap keturunannya Ishak. Jadi Anda pahami dulu itu. Ya, kalau bicara tentang penebusan dosa, maka nggak bicara tentang keselamatan. Gitu. Jadi saya ulangi lagi bahwa nggak ada. Gitu. Jadi nggak ada. Jadi kalau Anda mau belajar tentang Alkitab, ya seperti itu kenyataannya. Gitu. Bahwa Israel jadi berkat bagi bangsa-bangsa, bukan bagi keselamatan bagi bangsa-bangsa. Anda boleh cek di Alkitab Anda. Itu aja sih dari saya. Baik, terima kasih Aki Bambang Martapura dan juga Mbak Rifa ya telah memberikan komentar. Silakan. Saya sedikit lagi, Bang. Ini kita beri kesempatan. Sudah ada dua orang yang tadi berbicara. Saya berusaha untuk netral di sini ya. Silakan Kusnadi untuk berbicara. Selanjutnya saya pasrahkan sama Aki Bonar. Jadi Aki Bonar dengan Kusnadi aja selanjutnya. Silakan. Baik, mungkin untuk Mbak Rifa, terima kasih ya pertanyaannya. Kalau menurut saya ya begini ya, menyelamatkan utusan, apa ada hubungan dengan dusta? Artinya begini, kalau bahwa Yesus itu tidak diselamatkan dari penyaliban, apa itu dikatakan Tuhan itu berdusta? Karena di dalam nubuatannya memang bahwa Mesias itu akan mati. Yesus pun sebelum dimaju ke salib, dia berkali-kali mengatakan kepada muridnya bahwa dia akan mati di salib dan bangkit pada hari ketiga. Sampai-sampai kemudian Petrus menghalangi. Wah, kamu jangan mengatakan begitu. Tapi Yesus menghardiknya karena ada setan atau iblis yang merasuk kepada Petrus. Jadi ini nggak ada hubungannya soal dustaan dengan penyelamatan itu. Terus yang kedua, mengenai perjanjian kekal. Karena perjanjian kekal yang terjadi, hukum Taurat itu memang jelas-jelas disebut di dalam Taurat. Bahwa Taurat itu adalah untuk bangsa Israel. Jadi artinya bahwa setelah Yesus menggenapi apa yang telah dinubuatkan di dalam kitab Tanakh Yahudi itu, maka berarti sudah selesai kitab hukum Taurat itu. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa telah tiba saatnya bahwa menyembah Allah yang benar itu bukan menyembah secara fisik, tetapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, itu yang dimaksud dengan memulainya penyembahan dalam roh dan kebenaran. Tetapi karena Yesus belum disalib, jadi belum teng gitu. Nah, tengnya itu kapan? Setelah dia disalib dan yang melanjutkan pengajaran ini adalah Paulus. Dan ini disalahpahami seperti itu ya wajar-wajar saja karena memang untuk memahami ini aja sesuatu yang nggak gampang gitu. Harus mendalami perjanjian baru
dikaitkan dengan perjanjian lama, baru mengerti apa yang terjadi sesungguhnya itu. Terus Baik, kemudian terima kasih Pak Kusnadi yang telah memberikan jawaban. Untuk itu tanknya akan saya berikan kepada Aki Bonar. Silakan tank. Oke, makasih Bang Jul ya. Jadi memang pertanyaannya juga begini yang saya pernah pertanyakan. Bolehkah penebusan dosa itu dinubuatkan? Bisakah penebusan dosa dinubuatkan? Menurut saya, penebusan dosa itu tidak bisa dinubuatkan. Alasannya satu, jika memang dinubuatkan, maka tidak perlu ada nabi lain yang diutus hanya untuk dibantah dan dibunuh. Tidak perlu ada nabi lain yang diutus hanya untuk dibantah dan dibunuh, karena memang akan ada penebusan. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, jika memang dinubuatkan, maka seharusnya Tuhannya Yesus itu tidak perlu menegaskan bahwa dia yang berdosa, maka dialah yang harus mati. Tapi karena nubuatan ini sedikit tanda kutip gitu, maka kemudian Tuhannya Yesus itu sempat menyatakan bahwa dia yang berdosa, maka dialah yang harus mati di perjanjian lama, tapi kemudian diganti di perjanjian baru bahwa Tuhan jadi manusia untuk dibunuh sebagai tebusan bagi orang-orang berdosa. Yang ketiga, jika orang tahu bahwa dia pasti masuk surga bersama-sama orang-orang jahat, maka berbuat baik menjadi tidak relevan dan dunia ini akan cepat hancur. Nah, sekarang teman-teman Kristen sebenarnya tidak boleh meyakini bahwa mereka itu harus berbuat baik supaya masuk surga, karena keyakinan seperti itu justru merusak merendahkan martabat dari salib, merendahkan salib itu. Dan kemudian yang berikutnya yang sangat penting lagi adalah di dalam Bible kalau kita pelajari ya, Yesus itu tidak pernah menyatakan bahwa dirinya itu adalah God. Lalu kemudian mengapa dia itu dicoba untuk dijadikan sebagai God? Sebenarnya kuncinya adalah pada penyaliban ini. Dia yang mati, memang harus Tuhan mati, karena darah manusia tidak bisa jadi tebusan. Oleh karena itu, di bagian penuhanan Yesus itu harus melakukan perbaikan konsep. Maka ada banyak sekali variasi penuhanan. Ya, mulai dari tipenya Pak HTD, tipenya Pak Deki, tipenya Walnes, dan yang lain-lain. Sejatinya, seluruh penuhanan ini dalam rangka membenarkan bahwa Tuhan mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Gitu Bang, keterkaitan antara penyaliban dengan penuhanan Yesus. Saya kira demikian, makasih. Terima kasih. Silakan Tang untuk Kusnadi. Gimana Kusnadi tadi? Udah saya Tang loh itu. Oke, saya yang jawab lagi ya. Ini buat Pak Bonar ya. Saya tidak mengerti sebenarnya bagaimana cara berpikir Pak Bonar bahwa penebusan dosa itu tidak boleh dinubuatkan. Karena di dalam peristiwa setelah Adam jatuh ke dalam dosa, nubuatan tentang penyelamatan manusia dan keturunannya dari dosa itu sudah dicanangkan. Di mana Tuhan berjanji kepada Adam, khususnya kepada Hawa, bahwa keturunan perempuan inilah yang akan mengalahkan si ular itu atau si iblis itu yang telah berhasil menipu si Adam. Jadi di situ sudah ada nubuatan akan kedatangan Mesias yang akan menyelamatkan umatnya itu. Karena di sini seringkali ada kesalahpahaman. Karena kalau seseorang mengorbankan orang lain untuk dirinya sendiri, itu salah, itu pagan. Kalau saya mengorbankan anak saya, kemudian untuk saya bisa selamat dari dosa, itu saya salah. Saya menjadi pagan. Tetapi kalau saya mengorbankan diri saya untuk anak saya, itu hal yang berbeda. Dan ini konsep penebusan itu seperti ini. Jadi itulah sebabnya bahwa penebusan dosa itu yang dilakukan oleh Yesus itu akhirnya merupakan pertukaran antara saya sebagai orang Kristen dengan Yesus. Yang seharusnya saya yang disalib karena saya berdosa, ditukar. Itulah sebabnya saya melanjutkan kehidupan Yesus untuk mengabarkan Injil dan tentu saja dalam hal ini berbuat baik. Jadi berbuat baik bukan karena dengan tujuan masuk surga. Kalau surga sudah ada di tangan kami. Tetapi kita punya kewajiban untuk memberikan kabar ini kepada orang-orang lain.
yang juga seharusnya mereka masuk surga juga. Begitu jawaban saya. Silakan. Saya sedikit, Bang. Jadi Teng ya. Udah. Oke, Teng. Jadi inilah yang kemudian membuat kita agak sedikit harus hati-hati ya, bahwa dengan mengimani penyalipan, maka segalanya itu menjadi halal. Gitu. Aturan-aturan lama itu harus dihapus gitu. Dan kemudian Yesus telah pernah menyebut bahwa ada hukum terutama yang seharusnya tetap menjadi hukum tertinggi, karena Yesus mengatakan itu hukum tertinggi. Nah, dengan adanya pengimanan penyalipan ini, maka kemudian hukum terutama itu menjadi tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, di 1 Korintus 1:25, Paulus memang mengatakan bahwa penyalipan itu adalah kebodohan dari teos gitu. Dan kemudian ini yang kemudian menjadi pemikiran ya, menjadi beban pikiran bagi saya untuk memahami apa sih yang dikatakan oleh Paulus itu, bahwa penyalipan itu adalah kebodohan dari teos, bahwa penyalipan adalah tebusan dari kutuk hukum Taurat. Artinya hukum Taurat yang kemudian oleh Yesus itu dicoba untuk dipertahankan, itu menjadi tidak berlaku dengan adanya penyalipan. Yesus mati terkutuk sebagai tebusan dari hukum Taurat itu. Dan ini memang perlu sedikit karena memang itu doktrin yang sudah masuk, maka butuh kejernihan berpikir, kerendahan hati, dan kekritisan yang sangat luar biasa. Saya kira demikian, Bang. Makasih. Oke, Teng. Sekarang Kusnadi. Silakan, Teng. Oke, baik. Gini. Kalau pemahaman Anda, ya Pak Bonar, bahwa itu suatu kebodohan, sebenarnya yang dimaksud oleh Paulus itu adalah bahwa orang Kristen dengan mempercayai salib itu dianggap sebagai suatu kebodohan. Ya itu memang silahkan saja gitu, nggak masalah. Gitu. Karena Paulus pun sudah menyebutkan seperti itu. Sedangkan mengenai halal dan lain sebagainya, justru faktanya orang Kristen itu lebih berat. Karena ada suatu tanggung jawab gitu. Apalagi Yesus pernah mengatakan, kalau kamu ditempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau orang meminta satu jubahmu, beri juga 2 jubahmu. Kalau orang meminta kamu berjalan 1 mil, maka kamu berjalan 2 mil. Itu jangan diartikan sebagai suatu yang harafiah ya, tetapi ini suatu hal bahwa kita harus melebihi atas apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Farisi dan sebelumnya. Jadi sangat keliru kalau dikatakan bahwa orang Kristen itu seenaknya gitu. Terus kemudian seenaknya berbuat dosa dengan catatan lo udah masuk surga. Nggak begitu gitu ya. Itu pemahaman yang keliru kalau menurut saya ya. Oke, cukup begitu. Jadi begini ya Pak. Ya gini sebelumnya. Jadi kita bisa sepakat untuk tidak sepakat ya Bang Satria Injil, kita dalam rangka untuk berbagi pemahaman ya dari sudut pandang yang sekarang sudah berbeda gitu ya. Saya kira tidak apa-apa. Semoga saja para pendengar itu mampu menangkap berbagai sudut pandang tadi gitu. Nah, lalu kemudian yang mau saya sampaikan begini. Bagi Paulus itu orang yang mengimani salib itu sudah terlepas dari dosa. Jadi statusnya itu bernatur anak-anak Allah gitu. Jadi mereka sudah bersih, tidak lagi berdosa gitu. Nah, ini bagus ya. Bagus banget, tapi kalau misalnya kita perhatikan lebih jauh ya, tidak berdosa itu maksudnya adalah tidak ada lagi aturan, sehingga kemudian kita tidak bisa menentukan ini berdosa atau itu berdosa. Karena per definisi, dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Pada saat Taurat itu telah dibatalkan, beserta aturan-aturannya, maka kemudian tidak ada aturan yang bisa membatasi kamu berdosa, si Anu berdosa, tidak berdosa. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kalau kemudian aku mengimani salib, aku itu kemudian menjadi bersih, bernatur anak Allah, tidak berdosa, karena memang dosaku telah diampuni, atau karena ya adanya pembatalan hukum Taurat, sehingga kemudian seluruh aturan itu tidak lagi relevan dalam tingkah laku kita. Saya kira demikian Bang. Lanjut, Teng. Silakan dilanjut, Teng. Oke. Baik, saya jawab begini ya. Kita lihat sendiri sebenarnya. Pada waktu
Adam jatuh ke dalam dosa, apakah Adam melakukan kejahatan nggak? Apakah Adam melakukan suatu kriminal? Tidak. Apa yang diperbuat Abraham hanya karena makan buah pengetahuan baik dan buruk. Tetapi yang dimaknai adalah Adam lebih beriman kepada iblis daripada kepada Tuhan. Karena imannya itu yang salah itu, akhirnya dia tergelincir mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis itu, yaitu makan buah pengetahuan baik dan buruk. Jadi permasalahan Adam jatuh ke dalam dosa bukan karena perbuatan, tetapi karena iman. Itulah sebabnya untuk mengembalikan kembali kepada yang benar harus melalui iman juga. Itulah sebabnya untuk mendapat kembali keselamatan itu adalah dengan beriman dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itulah sebabnya bahwa ini tidak terkait kepada perbuatan lagi, tetapi karena iman. Sebagai anak-anak Allah, tentu di sini mempunyai tanggung jawab yang lebih berat. Kenapa? Tentu saja sebagai orang Kristen, saya harus takut dan gentar. Jangan sampai iman saya ini copot. Gitu. Karena dengan copotnya iman ini, berarti saya tidak lagi mendapatkan keselamatan masuk surga. Nah, jadi kuncinya untuk saya bertahan dengan iman adalah saya terus harus mempercayai apa yang disampaikan oleh Injil, dan saya melakukan apa yang diperintahkan oleh Injil, yaitu dengan percaya dan juga melaksanakan pertukaran antara saya dengan Yesus yang disalib itu. Itu jawabannya. Monggo. Oke, Bang, saya mau tambahkan sedikit ya, Bang. Ya, saya tidak dalam kali ini pendapat saya ini tidak dalam rangka untuk membantah Pak Kusnadi, Pak Satria Injil ya. Tapi saya mau memperluas sedikit gitu. Kita kutip pernyataan Pak Esra Soru ya. Pak Esra Soru di dalam videonya di Pijar TV tentang penyaliban, beliau mengatakan begini, bahwa sifat kasih dan sifat adil dari Tuhannya Yesus itu kontradiksi akibat adanya dosa. Sifat kasih itu harus memberi kasih, tidak menghukum, sementara sikap adil itu harus menghukum. Dan akibat dari adanya dosa manusia, Tuhan ini menjadi sedikit tanda kutip itu berkontradiksi gitu. Jadi akibat ada dosa manusia, kedua sifat ini menjadi kontradiksi. Adil itu harus menghukum, lalu kemudian yang kedua, kasih harus tidak menghukum. Solusinya adalah, kata Pak Esra Soru, teos itu sendiri yang menentukan hukum, dan kemudian teos itu sendiri yang harus disalibkan itu. Nah, ini saya kira sebuah pemahaman yang seharusnya didengarkan dengan baik sambil minum kopi, supaya kemudian benarkah ada sifat Tuhan yang kontradiktif. Sementara bagi teman-teman Muslim dan saya, ya sifat kasih dan sifat adil itu tidak kontradiksi karena manusia diberi akal. Akal yang ada di kita itu harus kita pertanggungjawabkan, tidak dengan cara mengimani Tuhan itu jadi manusia untuk menggantikan kita disalib, tidak. Jadi kita diberi akal, maka kemudian kita harus memilih yang terbaik. Pada saat nanti kita berbuat dosa, wajib diadili, dan kemudian bila kita istighfar, memohon ampun, Allah yang Maha Kasih itu akan memberi ampunan. Sementara kalau di Kristen, sifat kasih dan sifat adil itu kemudian menjadi kontradiktif akibat adanya dosa manusia, dan solusinya adalah Tuhan harus jadi manusia untuk disalibkan menjadi pengganti orang-orang yang berdosa. Saya kira demikian, Bang. Silakan Pak Kusnadi, yang lainnya tahan dulu ya. Kalau menurut saya, apa yang disampaikan oleh Pak Bonar itu justru terbalik. Justru tanpa melalui Yesus, maka sifat Allah itu menjadi kontradiksi. Begini ceritanya. Kalau sekarang Tuhan sudah berjanji bahwa semua yang berdosa itu harus masuk neraka, ya berarti dia harus konsisten dengan hukum itu, keadilan itu. Kalau demikian, maka tidak ada satupun manusia yang bisa masuk surga. Karena manusia sejak dia akil balik, pasti ada dosa. Apa itu setetes ataupun sesendok, dia pasti berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi artinya semua manusia akan masuk neraka. Itu kalau maha adil.
Tetapi karena maha kasih itulah, maka hukuman yang harusnya masuk neraka itu digantikan oleh Yesus di tiang salib. Jadi artinya bahwa dengan penyaliban ini, justru sifat Tuhan yang maha kasih dan maha adil itu tidak kontradiktif. Kalau tanpa Yesus, pasti kontradiktif. Karena bagaimana Anda selamat daripada neraka kalau setetes dosa Anda yang mungkin lupa minta ampun, ataukah mungkin diulang-ulang, bagaimana itu bisa diampuni gitu? Ya. Jadi artinya kalau begitu tanpa Yesus semua manusia akan masuk neraka. Itu sifat maha adil Tuhan. Cukup begitu. Tag ya Pak. Kusnadi. Aduh. Sebentar satu lagi. Mohon izin. Jadi bagi saya ya sifat adil dan sifat kasih itu justru tidak kontradiktif karena manusia diberi akal gitu loh. Akal manusia itu sebagai bahan baku, sebagai bahan untuk menentukan langkah. Oleh karena itu di Muslim itu selalu diusahakan istighfarlah dan mawas dirilah gitu loh. Bila pun manusia itu tempat dosa dan alfa, maka kemudian kenyataan itu tidak bisa menjadi dasar untuk meyakini bahwa Tuhan itu harus dibunuh. Akal kita harus kita pakai. Bukannya kami Muslim ini sok jagoan berani dibakar di neraka, bukan. Tapi karena memang manusia itu diberi akal untuk menentukan langkah. Bila salah menggunakan akal, harusnya kita sendirilah yang salah tadilah yang harus bertanggung jawab. Bukan kemudian orang lain, Tuhan yang harus dibunuh gitu. Artinya gampangnya begini. Bila saya memerkosa orang, akibat dari saya salah guna akal, maka kemudian harusnya sayalah yang harus dihukum, bukan Tuhan yang kemudian dihukum, menggantikan saya, tidak. Gitu. Saya kira demikian, makasih. Thank. Baik, terima kasih. Sebelum bergeser ke Kusnadi, tanknya akan saya berikan ke Mas Andi. Silakan Mas Andi. Oke, makasih Bang Jol. Saya juga kok ini malam kok agak-agak ya dialog bersahabat, cuman sedikit agak greget karena saya menerima info dari netizen ini terlalu bersahabat apa gimana, padahal baru kenal gitu. Ya nggak apa-apa lah perkenalan awal gini, kembali ke topik gitu, bahwa kalau memang itu Tuhan itu punya akal sehat ya, kan udah tahu Pak Kus, dia akan dibunuh gitu loh, kok dia hadir lagi gitu. Nah, pertanyaan sebenarnya itu adalah, saya rasa yang membuat cerita ini tidak berfungsi akalnya waktu menulis surat ini, bahwa nubuatan Yesus harus mati. Tentu kita sepakat bahwa kita sebagai manusia yang mempercayai ada satu pencipta, nggak mungkin pencipta itu turun ke bumi untuk dibunuh, nggak mungkin. Yang problem adalah yang membuat cerita ini. Waktu dia membuat cerita ini, saya pikir akalnya nggak nyampe, bahwa ada perdebatan yang begitu sengit, dan yang mengikuti, yang percaya dengan tulisan-tulisan kayak gitu akan kelabakan untuk menjelaskan, kecuali hanya dengan berasumsi diputar dan tidak ada endingnya, kan begitu. Kenapa sih nggak menyentuh bahwa ya Anda tinggal berdoa, minta maaf, bertobat, ya insya Allah kan dijamin, insya Allah dimaafkan. Kenapa sih harus melalui manusia suci, utusan Tuhan yang begitu dahsyat turun ke bumi tanpa melalui hubungan suami istri, terus dibunuh gitu loh? Ini kan manusia aja kok dibunuh gitu loh. Untuk itu Pak Kus tolong terangkan kepada kita orang di sini gitu. Kenapa mesti sih Yesus harus dibunuh begitu? Kira-kira berapa jam sih dia di tiang salib? Terus siapa sih pelaku semua ini gitu? Terus apa yang Anda rasakan sekarang setelah Yesus dibunuh? Anda harus bergembira gitu di gereja, bertepuk tangan tiap hari Minggu. Haleluya, Tuhan kita udah mati menyelamatkan dosa kita. Begitu gitu. Tiap hari Anda ajarkan kepada anak-anak di sekolah mingguan begitu. Jadi tolonglah Pak Kus, tolong bantu kita semua di sini begitu, bahwa siapa sih sebenarnya, pola pikir siapa? Kita pasti sepakat bahwa bukan Tuhan yang salah jalan. Pasti ceritanya yang salah jalan. Tolong terangkan kita orang di sini, siapa sebenarnya biang atau faktor atau aktor utama yang membuat cerita ide-ide konyol kayak gini. Silakan. Makasih.
Passwordnya tank Mas Andi. Mana tanknya ini? Tank tung. Tank. Oke, silakan. Silakan Pak Kusnadi. Tank diterima ya. Sebelum ke Pak Kusnadi, mohon izin. Ya, Pak Kusnadi. Tank, mohon izin. Saya ini mau pingin ketemu dengan Pak Sugi di terminal. Lalu kemudian saya mau naik motor ke sana 30 menitan. Lalu kemudian saya mau pamit dulu. Bukannya saya mau melarikan diri, tapi saya senang bertemu dengan Pak Kusnadi, bisa bertukar, berbagi pandangan gitu ya. Begitu Bang Jol, Tank. Terima kasih. Hati-hati Mas Bonar untuk menjemput Ustaz Sugi yang ada di Solo, Jogja ya. Semoga bisa ketemu dan tidak ada halangan apa-apa dalam perjalanan. Terima kasih. Silakan Tank Kusnadi. Ya, baik. Jadi kalau tadi Pak Andi nanya soal akal sehat dan juga ini konspirasi dan lain sebagainya. Saya tentu sebagai manusia yang akalnya juga sama dengan Pak Andi, saya juga berpikiran sama kok awalnya. Tetapi apa daya, justru ini bukan pemikiran saya menurut saya ya. Bukan pemikiran manusia maksudnya. Karena bagaimana mungkin bahwa kematian Yesus sudah dicanangkan sejak zaman Adam. Tidak ada manusia yang hidup ratusan tahun. Kematian Yesus sudah disebutkan oleh Nabi Daniel, oleh Yesaya, bahkan oleh nabi-nabi yang lain. Yesus pun mengatakan seperti itu sebelum dia maju ke tiang salib. Malaikat Gabriel pun mengatakan kepada Maria dan Yusuf bahwa anak yang dikandung oleh Roh Kudus itu, yang akan dikandung Maryam itu akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi ini adalah rancangan daripada Tuhan sendiri. Karena tidak mungkin manusia hidup ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Kalau nggak siapa lagi yang bisa mencanangkan itu ribuan tahun. Dan ini merupakan suatu perjalanan hidup manusia secara garis lurus, dan itu terjadi gitu. Ya, jadi saya sepakat dengan Pak Andi gitu ya. Tetapi karena Tuhan memberikan jalan keluar seperti itu, meskipun Yesus harus mati di salib, tetapi kami bersuka cita karena Tuhan memberikan solusi kepada kami supaya masuk surga. Dan bukan artinya mensyukuri kematian Yesus, tetapi karena sudah terjadi, ya kita berterima kasihlah kepada Dia. Itulah yang memotivasi kami untuk melakukan penginjilan, untuk juga berbuat baik. Ya tentu saja dengan cara yang santun dan hanya menawarkan, bukan memaksa. Gitu Bang Andi. Thank. Oke, makasih Pak Kus. Thank juga nih saya kembali begitu. Jadi gini Pak Kus, kita udah lama berteman toh, udah 2 tahun, 3 tahun. Ya ketemu lagi ya bro. Saya tadinya kan juga berpikir seperti Anda, kan udah serobit pemikiran kita. Cuma saya sayangkan kok Anda di tengah jalan kok berubah pikiran, nggak seide lagi dengan kita orang yang tetap mempunyai akal sehat begitu. Tadi Anda mengatakan Tuhan sendiri mencanangkan gitu. Saya pengen minta klarifikasi dulu. Ini bukan bertanya. Kira-kira siapa sih yang mencanangkan Tuhan turun ke bumi untuk dibunuh gitu? Kira-kira bisa dijelaskan gitu. Siapa yang mencanangkan Yesus turun ke bumi untuk dibunuh, dipermalukan? Udah Teng ya. Yoi. Kan tadi sudah dijawab bahwa itu tidak mungkin manusia. Justru akal kita sebagai manusia sama dengan Bang Hadi akan berpikir seperti Bang Hadi juga. Tetapi karena saya menemukan bahwa ternyata ini rancangan Tuhan yang tidak mungkin rancangan manusia karena terjadi di dalam rangkaian ribuan tahun. Bagaimana kita bisa mengatakan ini manusia? Coba kita pikir. Siapa manusia yang bisa merancang hal seperti ini ribuan tahun? Bahkan gurunya Paulus yang bernama Gamaliel, pada waktu dia menangkapi orang-orang Kristen, apa yang dia katakan adalah, jangan-jangan ini dari Tuhan. Biarkan saja. Kalau ini dari Tuhan, dia akan mati sendiri kok. Ajaran ini akan mati. Itu yang dikatakan Gamaliel abad pertama. Ini sudah 2000 tahun. Ajaran kekristenan tidak mati. Artinya kesimpulannya, berarti sudah tahu bahwa ini dari Tuhan. Itu Bang Andi. Thank. Oke, baik. Artinya, saya dengarkan Pak Kusnadi tadi. Kita kan udah sepakat tadi. Kita
kita satu ide, satu rasa, satu akal, sehat. Cuma persoalannya kok Pak Kus di tengah jalan berbelok arah, saya lurus, Anda belok kiri. Padahal lurus inilah jalannya benar. Nah, mungkin terinspirasi kali dengan apa ya, cerita-cerita yang begitu dahsyat, surat-surat Paulus yang ada di Bible Anda yang membuat Anda terpana kan begitu. Saya hanya mengembalikan kepada tulisan merah saja. Kenapa sih mesti mempercayai begitu tebal tulisan-tulisan kayak gitu? Kan ada tulisan merah yang kita sepakat dulu, bro. Kenapa Anda berbelok arah? Ya, itulah sebabnya Bang Andi. Makanya kan saya tadi di awal sudah menceritakan bahwa sebenarnya apa yang disampaikan di dalam kayak tadi ya, mengenai soal tauhid, mengenai soal bahwa Isa itu tidak mati disalib, diserupakan. Itu sesuatu hal yang menarik dan bagus. Cuman saya katakan sayang. Sayangnya itu tidak tapi nggak apa-apa lah. Tapi kita berteman, tapi tadi mengangkatlah yang mencanangkan semua ini agar ada dua yang harus Anda terangkan di sini gitu loh. Kalau Tuhan Teng, Andinya nggak ada. Terlempar. Nah, biar saya aja lah. Bang Jul, saya boleh nanya nggak Bang Jul? Ya bolehlah, paspornya Teng. Teng. Aku di jalan, Teng. Lanjut dulu, Teng, kehilangan sinyal, Teng. Oke, saya mau nanya ke Bapak Kusnadi nih. Tadi kan Bapak bilang soal nubuatan Nabi Daniel, itu kan nubuatnya kedatangan Mesias. Kenapa menjadi kedatangan Tuhan? Itu satu. Kedua, nubuatan tentang tanda Yunus. Nabi Yunus itu tidak mati di perut ikan. Tapi sementara Yesus itu mati terkutuk di tiang salib. Itu kan nggak sesuai nubuatannya. Bisa nggak menjelaskannya Pak Kusnadi? Mohon penjelasannya. Oke, Teng ya. Teng. Jadi mengenai soal Mesias yang dinubuatkan mati di zaman Nabi Daniel, itu malaikat Gabriel memberitahu Daniel tentang waktunya. Dan kita sudah hitung, artinya dia sudah mencanangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam hitungan waktu yang diberikan oleh Gabriel kepada Nabi Daniel dan dihitung-hitung, ternyata itu tepat dengan kedatangan Yesus. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Oke, jadi yang ditulis oleh Nabi Daniel di Daniel 25 itu jelas adalah Yesus. Jadi itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Kemudian soal tanda Yunus, ya mungkin maaf, itu kan Mesias kan, bukan Tuhan. Nubuatnya, nubuatannya kan itu Mesias, berarti kan yang diurapi kan, bukan Tuhan kan, bukan menjadi Allah ya, menurut orang Kristen. Memang ya nubuatnya oke lah, memang benar. Misalkan katakanlah itu benar, tapi kan itu kan Mesias, bukan Tuhan. Kenapa bisa jadi Tuhan? Kenapa jadi disembah gitu loh? Oke, Mesias, pengertian Mesias itu adalah yang diurapi. Jadi yang diurapi itu biasanya adalah raja dan imam. Nah, Daud pun disebut Mesias. Bahkan yang non-Yahudi pun, Kores itu disebut juga Mesias. Jadi Mesias itu adalah yang diurapi sebagai raja, tapi juga bisa sebagai imam. Nah, artinya raja itu adalah yang dipertuankan. Nah, antara tuan dengan Tuhan, itu istilah ini kan cuma beda satu huruf, yaitu H, kan? Tuan dan Tuhan. Nah, pengertian Tuhan di dalam kekristenan adalah dia adalah pemilik atau raja, pemilik yang ada di surga, makanya disebutnya Tuhan. Tetapi yang di bumi namanya Tuan. Dan Yesus itu adalah gambaran yang kelihatan daripada Allah yang tidak kelihatan. Jadi keberadaan Mesias itu tidak bisa dipahami oleh Yahudi maupun oleh Islam, karena Mesias itu adalah posisinya antara antara Allah dan
manusia. Bukannya Mesias itu Pak kan wakilnya Allah sama dengan kayak Nabi. Jadi dia bukan Tuhan, Mesias itu wakil Allah. Jadi dia yang untuk membawa keselamatan. Misalnya kalau seperti Yesus bilang, sembah hanya Tuhan yang esa. Kan gitu kan ajarannya. Itu loh, itu ya, menurut saya kok agak lain ya dari pengertiannya itu loh. Di dalam Yohanes pasal 1 ya, itu disebutkan bahwa Yesus itu adalah Sang Firman Allah yang datang dalam rupa manusia. Jadi kalau firman Allah itu berarti Allah itu sendiri. Semua juga dari firman, Pak. Matahari juga dari firman. Ya, tetapi tidak ada ayat yang mengatakan bahwa firman itu telah datang dalam rupa manusia di dalam kitab manapun kecuali di Yohanes 1 ayat 14. Jadi boleh aja mengatakan matahari dari firman, ini dari firman, tapi tidak ada ayatnya. Yang ada ayatnya Yohanes 1 ayat 14. Bahwa sang firman itu telah datang di dalam rupa manusia. Itu dasar pemikirannya gitu. Baik, apakah ada Yesus itu nyuruh menyembah dirinya Pak selama dia hidup? Apa dia ngaku dirinya Tuhan? Enggak kan? Dia dituhankan setelah dia nggak ada kan? Setelah berapa ratus tahun baru dituhankan. Pada saat Yesus hidup di bumi, artinya murid-muridnya pun itu ragu-ragu. Dia ini siapa? Mesias atau gimana? Tetapi pada waktu Yesus setelah bangkit, kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya, murid-muridnya barulah dia mengerti bahwa inilah Sang Firman Allah dalam rupa manusia. Maka itulah ditulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 tadi. Jadi artinya bahwa kami sebagai orang Kristen adalah mengikuti pemahaman para rasul, yaitu Yohanes. Terima kasih, kita dengarkan semakin Kusnadi itu ngomong semakin mumet saya ini. Ya, tanda Yunus juga tadi salah. Yang sudah Hendris ini, Mas Jafar Kevin silakan. Bang Jul, introduksi sebentar Bang Jul. Ya, ada apa sih? Pak Sugi masih di Jogja nggak ya? Sampai jam berapa? Mau bicara? Masih. Oh masih di Jogja kabarnya. Masih ada di sini masih. Oke. Share lokasi Pak D. Mas Aku Bonar juga. Bang Bonar. Oke. Siap, makasih. Lanjut. Oke, silakan Mas Jafar Kevin. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Saya mau nanya ke Pak yang memakai username Satria Injil nih. Kalau Yesus itu firman, kenapa di Yohanes 17 ayat 8 perlu diberikan firman oleh Bapa lagi kepada dia gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya saya share screen boleh? Bang Zul, saya minta izin share screen. Oke, terima kasih. Oke, kalau Yesus itu firman yang menjelma, kenapa pada Yohanes 17 ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Kenapa ada kata itu? Oke, lanjut. Ada gangguan sedikit tadi. Oh iya. Jadi intinya yang membingungkan ini nih, kalau Yesus disebut firman yang turun ke dunia menjadi manusia, kenapa perlu disampaikan firman lagi oleh Bapa kepada dia? Pada Yohanes 17 ayat 8. Mungkin itu dulu. Dan tentang penyalipan, menurut saya mau nanya nih ke orang Kristen, apakah benar kalau misalnya tanpa penyalipan manusia nggak bisa selamat? Baik, sudah cukup? Apakah dengan tidak ada penyalipan manusia tidak bisa diampuni? Jadi menurut pandangan saya nih ya, sebagai Muslim, berarti saya juga bisa mengambil kesimpulan kalau Allah yang saya sembah itu lebih berkuasa daripada Tuhan yang membutuhkan mengorbankan manusia di atas penyalipan untuk mengampuni dosa gitu. Karena Allah yang kita sembah itu tidak perlu untuk mengorbankan manusia supaya dia bisa, kalau mau mengampuni ya langsung mengampuni gitu.
Mungkin itu dulu Bang Sul. Nanti kalau enggak kepanjangan. Oke, terima kasih Bang. Iya. Baik, terima kasih. Kepanjangan, Barangkali endingnya yang nggak lain? ada. Ada yang lain mau menanggapi dari teman-teman? Boleh. Saya Tadi- nanggapin sedikit. Silakan Mas Ugi. Nanggapin sedikit. Mengutip Daniel 24-25 yang disampaikan oleh Pak Kusnadi itu, di situ kan sangat jelas semenjak firman itu keluar, dia akan membebaskan Yerusalem, akan memulihkan Yerusalem. Nah, kita lihat saja apakah Yesus itu memulihkan Yerusalem. Padahal kalau kita lihat Mesias, menurut pendapat Yahudi itu adalah seorang raja yang diurapi, yang akan membebaskan Israel itu dari penjajahan Roma. Nah, kalau kita lihat memang Yesus ini tidak membawa perubahan apapun. Baik untuk orang Yahudi ya, secara rohani ya, Yahudi tetap seperti itu, menolak Yesus, bahkan Yesus yang akhirnya mati bonyok, dan secara kenegaraan, secara tidak bisa mengusir Romawi. Jadi sepertinya nubuatan Daniel ini gagal di situ. Kalau kita lihat apa yang semenjak firman itu keluar, akan memulihkan Yerusalem seperti itu. Silakan lanjut. Teng, silakan. Oke, baik. Saya coba jawab ya. Yohanes 17 ayat 8. Di situ dikatakan kan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa, nah ini, firman apa yang disampaikan ini adalah bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi artinya, penyampaian firman antara sang firman dalam rupa manusia, pindah ke depan aja lah. Itu artinya bahwa Yesus memberitahu muridnya bahwa dia berasal daripada Bapa, dan mereka sekarang sudah percaya. Begitu. Itu jawabannya ya. Terus kemudian tadi Oke, yang Pak Sugi ya. Kalau mengenai Daniel 24 sampai 25, ya memang di situ nubuatannya tentang pemulihan Yerusalem. Dan semua tentang pemulihan Yerusalem itu sudah dibahas di dalam kitab Nehemia, dan yang terakhir adalah bait suci. Nah, tentang bahwa Mesias the Prince itu adanya di pasal 25, bahwa Mesias the Prince itu akan disingkirkan. Nah, itu yang arti disingkirkan itu dalam bahasa Inggrisnya di cut off, artinya dia dibunuh. Ya. Jadi, kalau untuk memahami soal pemulihan kota Yerusalem, silahkan baca di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam kitab Nehemia, di dalam Esther, kemudian di dalam kisah-kisah dalam nabi-nabi kecil itu udah lengkap mengenai pemulihan kota Yerusalem. Itu aja jawabnya. Thank. Iya, pemulihan itu seperti apa? Pemulihan yang dilakukan Yesus itu seperti apa gitu loh. Kan kalau kita lihat sendiri dari pernyataan orang Yahudi bahwa Mesias yang ditunggu-tunggu itu memang Mesias yang bisa memulihkan keadaan Yerusalem yang dalam penjajahan Roma itu. Nah, kalau dari harapan Yahudi itu kan nggak terpenuhi begitu. Maka pantaslah kalau Yahudi itu menolak. Itu kayaknya kawan. Selamat malam. Kayaknya itu kawan. Oke, bisa Selamat saya jawab. malam. Selamat malam. Itu kayaknya udah masuk terminal ya Bang Andi ya? Bang Andi Salebas? 30 menit lagi. Setengah jam. Oh, kirain mobil itu udah ada mobil masuk soalnya tadi kan. Belum. Boleh gabung nggak? Boleh. Siapa? Sebentar, Pak Kus. Ya. Iya benar nih. Pak Kus, kita tadi nggak ada ditanggapi. Kita kan udah sepakat. Kita dulu kan udah lama nih kita sejalan tuh bro. Kan gitu. Tapi saya sayangkan saya lurus, Anda berbelok. Berbelok karena Anda menemukan surat tebel. Surat tebel itu Anda percaya bahwa Yesus itu mati di tiang salib gitu. Ada apa sih? Kenapa Anda lebih percaya kitab surat tebal itu dibanding tulisan merah gitu? Ada apa, bro? Monggo.
Tadi kan udah dijelaskan Bang Handi, jadi nggak usah diulang, mungkin adalah di awal-awal tadi dengarkan lagi, di awal-awal bagaimana saya menceritakan soal penyaliban, soal adanya Anisa 157, nah di situ ada jawabannya. Tadi saya mau menjawab yang Bang Sugi ya, nubuatan Daniel itu bicara tentang pemulihan Yerusalem, bukan pemulihan bangsa Israel. Nah, orang Yahudi itu menghitungnya berbeda, sehingga bangsa agama Yudaisme mengatakan Mesias the Prince itu adalah Herodes atau Raja Agripa IV ya kalau nggak salah, Agripa III. Nah di situ perbedaan antara kekristenan dengan Yahudi. Kalau kekristenan ngitungnya pas Yesus, kalau Yahudi ngitungnya pas Raja Agripa. Kenapa berbeda? Karena dasar perhitungan Yahudi dengan Kristen berbeda. Kenapa berbeda? Karena menurut saya, Yudaisme tidak membaca teliti apa yang dikatakan di Daniel itu, perhitungan itu sejak kapan. Sedangkan Yudaisme menghitungnya sejak mulainya bangsa Yahudi dibuang ke Babel. Dan ini udah pernah saya dialogkan dengan Billy, dan cukup panjang lebar ini soal ini. Jadi mengenai soal Mesias daripada bangsa Yahudi, Mesias yang dipercaya oleh Yahudi ini adalah Mesias yang akan datang. Nah, itu yang dimaksud dengan kedatangan Yesus yang kedua. Jadi itu jawabannya, Pak Sugi. Ya, oke, itu aja. Ini Pak Gus, bukan yang kitab tebal, maksud saya yang surat tebal itu loh bro. Surat tebal Paulus kan itu, terus tulisan merah kan Yesus. Kita kan tadinya sepakat di tulisan merah. Di tulisan merah nggak ada loh pernyataan Yesus bahwa saya nanti datang mau dibunuh kan gitu. Tapi Anda pakai kan surat tebalnya Paulus itu. Nah maksud saya, dulu kan kita udah sepakat bahwa tulisan merah yang kita pakai berdua kalau dialog. Nah sekarang kok berbalik arah 2 tahun kemudian kita ketemu nih. Kenapa masih pakai itu lagi? Terus Pak Gus kemana aja berguru kok bisa balik arah percaya lagi? 1 langkah lagi loh kemarin, ayo masih ingat nggak? Monggo Teng. Ya karena gini, karena Bang Hadi kan tadi menanya-nanya, membicarakan tentang Paulus, ya saya jawab tentang Paulus juga. Sedangkan tentang tulisan merah yang merupakan perkataan Yesus, ya memang Yesus pun mengatakan bahwa dirinya itu anak Allah. Karena pengakuan dirinya sebagai anak Allah inilah yang membuat dirinya disalib. Coba kalau dia tidak mengiyakan bahwa dirinya anak Allah, dia tidak akan bisa disalib. Justru karena pengakuan inilah dia disalib. Dan itu harus dicatat sebenarnya. Yang menyebabkan Yesus disalib adalah dia mengaku anak Allah. Dan oleh bangsa Yahudi dianggap penghujatan. Dan penghujatan artinya apa? Mati disalib. Begitu Bang Andi. Bukan begitu bro, bukan begitu dia disalib. Dengerin dulu, dia kedatangannya ke bumi ini, itu ditolak oleh Yahudi. Siapa sih Yahudi itu? Itu adalah Kayafas, kayak ya pemegang tampuk kekuasaan Yahudi. Karena memang Yahudi kan nolak itu Yesus datang di muka bumi. Bahkan ajarannya itu ditantang. Dengerin aja waktu ada pedagang di bait Allah itu, di bait suci kan gitu ya. Yesus datang ngobrak-ngabrik. Ingat kan? Karena nggak boleh dagang di situ. Bait suci gitu loh. Nah di situ kayak apa sudah mulai tersinggung. Ah ini orang nggak bener ini. Kan gitu. Terus kemudian kerjasama kan Pilatus terjadilah. Menurut cerita Paulus ini. Ini bukan cerita siapa-siapa, bukan cerita dirinya sendiri kan gitu. Nah pertanyaan sekarang gitu loh. Kalau memang ada mengatakan Yesus anak Allah dan itulah menjadi biang kerok dari untuk mau dibunuh, saya rasa orang waktu itu nggak mungkin percaya kalau Yesus anak Allah. Karena Allah nggak mungkin beranak. Kalau anak harfiah ya artinya ya hamba. Kalau Yesus datang tidak ditambah-tambahin oleh penulis-penulis belakang ini bro. Bahwa saya ini hanya hamba yang pergunakan kata anak yang kontradiksi itu, ini yang jadi biang kerok gitu loh. Untuk itu Pak Kos tolonglah
kalau bisa kita kan sudah dewasa semua nih. Tolonglah, janganlah ajari anak-anak kita sekolah minggu itu bahwa Yesus mati di tiang salib, mengenaskan, tergantung, terkutuk, dibombardir, memalukan, terus menebus dosa. Kan ini ajaran nggak benar gitu loh. Ya saya ajak Anda loh, berpikir sehat bro. Tolong bro, dipikirkan baik-baik. Ini temanmu Andi ini bro, monggo. Thank. Ya, makasih. Pemahaman Bang Handi seperti itu tetap saya hargai. Ya, silahkan. Karena memang pemahaman Bang Hadi dengan saya berbeda. Silahkan. Jadi tidak masalah. Kita tetap menghormati perbedaan. Itu Bang Hadi. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Baik. Oke, lain. Oke Mas Handi, ini kelihatannya koneksinya lagi bermasalah ini ya. Ini sudah hampir 2 jam ini. Kita penuh dengan kemumetan. Oh sebentar, ada telepon. Silakan dilanjut dengan yang lain. Ada telepon. Oh ya, Pak Kusnadi. Ya. Kalau Yesus disebut anak Allah, bukankah banyak oknum selain disebut anak Allah juga ya? Benar gak? Ya. Mohon diulangi Jafar Selvin, soalnya tadi terputus. Aki Jafar saya boleh share diulangin. Ya, ya. Silakan. Kedengaran nggak suara gua? Wah, kedengaran. Dengar. Iya Kak, nggak usah main share screen, langsung aja ambil ayatnya, diingat, ambil kesimpulannya gitu loh. Ngantuk di jalan ini. Bagus, enak loh diajak ngopi malam ini. Langsung aja bla 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 begitu. Ayat ini kalau tanggapan Matius 5 ayat 9. Semua orang hafal. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berarti anak Allah itu bukan hanya untuk Yesus dong, sebenarnya. Jangan ditutup dulu ya, ditahan dulu, ini saya belum mau bacain. Oke, aku mau nyapa netizenku dulu ya. Ini hampir 2 jam ini. Akan kuriset ya. Kuriset kurang lebih 1 menit akan live lagi nih. Karena jangan terlalu panjang. Kalau panjang-panjang ya kasihan yang di belakang mau nontonnya ini. Oke, Iwan Villa yang ada di live comment, saya cukupkan untuk hari ini. Kita akan bergeser ke live yang berikutnya, part keduanya. Oke, terima kasih dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang di live comment. Nanti akan muncul lagi. Oke, dilanjut diskusinya.